Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita coba teman-teman melengkapi contoh ringkasan laporan ya untuk tes admin Excel atau juga tes admin perusahaan. Kita lihat dulu keterangannya di sini, penghitungan tahun kerja berdasarkan tanggal masuk sampai tanggal data laporan di awal tahun 2019. Diperkirakan 360 hari dalam setahun. Maksudnya gimana? Kita bisa fokus dari data laporan dulu teman-teman. Di sini kan belum ada contohnya ya. Kita tambahin aja contohnya 31 Januari 19. Berikutnya di tahun kerja, kita bisa kurung buka dulu teman-teman. Kita bisa dua absolut di bagian tahunnya ya. Kita kurangin sama tanggal masuk. Kurung tutup, kita bagi dengan asumsi dalam 1 tahun. Nah, sini maksudnya adalah 1 tahun 9 bulan. Nah, pengisiannya kita bisa dua absolut di bagian data laporan. Nah, pengurangan dari sel masing-masing kita nggak usah pakai absolut. Tapi jangan lupa kurung tutup dan kurung buka ya. Baru kita bisa bagi dengan asumsi dari tahunnya. Kalau diminta 365, tinggal kita bagi aja dengan 365 teman-teman. Sekarang lokasi berdasarkan ID pegawai. Nah, kita lihat ID di sini ya. Nah, tabel referensinya nih ada 011 sampai 015 ya. Nah, kita sesuaiin aja posisinya di mana. Nah, sini contoh di kanan. Nah, tabel referensi dia ke bawah. Berarti kita udah kebayang kita menggunakan rumusnya adalah VLOOKUP dari contoh soal ini ya. Nah, untuk mengambil kodenya, kita kombinasiin VLOOKUP ini dengan bantuan rumus yaitu dari kanan ya. Nah, kita ambil langsung dari kanan, teksnya kita ambil 3 ya. Nah, kurung tutup dulu titik koma supaya kita bisa ambil tabel array. Berikutnya kita coba cek yang paling bawah ya. Kita lihat Jakarta di sini dia karena 011, bener ya. Untuk yang paling bawah Medan. Nomor 9 014 Makassar. Jadi kita bisa lihat untuk yang contoh soal kedua, kita lihat dari tabel referensi 011 atau kodenya seperti apa, kita samain dengan ID pegawai. Posisinya apa di kanan, apa di kiri, apa di tengah ya. Begitu kita udah tahu, kita lihat tabel referensinya dia apa ke bawah, apa dia mendatar. Baru kita bisa simpulkan rumus apa yang tepat untuk kita gunain untuk ngisi jawabannya. Nah, di sini kita fungsikan VLOOKUP dengan bantuan write, teman-teman ya. Oke, sekarang jenis pemasaran. Di sini sesuai lokasi ya, dengan ketentuan pengisiannya selain formula horizontal. Kadang-kadang kan kita kalau ngisi suatu soal ini, instruksinya nggak terlalu spesifik, teman-teman. Karena kita diminta untuk lebih teliti, apa solusinya kalau contoh soal seperti ini ya. Apa solusi selain rumus horizontal. Nah, di sini kita bisa coba aja dengan fungsi indeks ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham fungsi indeks, bisa dilihat di video sebelumnya untuk bahasan lebih dalam ya. Nah, selanjutnya kita ambil dulu cus pemasaran. Kita dua absolut ya. Titik koma, kita jangan kurung tutup dulu. Untuk value kita ambil berdasarkan kota. Berikutnya kita ambil dari tabel referensi. Nah, tinggal kita exact. Tinggal kita coba cek yang paling bawah ya. Kita lihat Medan A. Bener ya. Makassar di sini B. Bener. Nah, jadi di sini solusi selain formula vertikal atau horizontal, kita bisa atasi dengan rumus indeks atau juga match, teman-teman. Nah, di sini kenapa indeks kita mengacu ke N5 atau R5? Karena kita harus perhatikan apa yang akan kita cantumkan di dalam kolom ini. Nah, di sini kan dalam hal ini kita mengisikan adalah jenis pemasaran, yaitu C sampai A ya. Nah, jadi indeks ini kita mengacu ke jenis pemasaran dulu. Sementara match di sini, dia mengacu ke kriteria ya. Jadi kita bisa isikan, bisa simpulkan adalah match mengacu ke kriteria, indeks adalah isian yang akan kita cantumkan di dalam kolom itu. Oke. Berikutnya quantity jual. Di sini disesuaikan dengan tahun kerja. Nah, 9 tahun dia diminta 25. Untuk yang 5 di sini maksudnya untuk yang entry level ya. Nah, cara pengisiannya kita menggunakan if berdasarkan tahun kerja ya. Kita ambil sel F5 lebih besar sama dengan 9. Nah, titik koma. Di sini kita klik sel D22. Dua absolut. Nah, titik koma kita bisa copy teman-teman. Rumus if ini sampai titik koma ya. Nah, kita klik setelah titik koma, kita paste. Kita ganti aja D22 jadi D23 sesuai sel masing-masing. Nah, 9-nya kita ganti ke 6. Setelah titik koma kita paste lagi. Kita ganti D24 ya. 9 kita ganti 3. Yang terakhir kita ganti selnya adalah sel D25. Kita dua absolut. Nah, di sini kita langsung enter aja. Nah, kalau kita muncul notifikasi seperti ini, kita langsung yes aja teman-teman, karena dia akan membantu mencoba mengkoreksi kurung tutup di belakang. Asalkan kurung buka di awal, udah sesuai dengan ketentuan dari Excel ya. Kita yes, nah dia keluar juga ya. Di sini kan 5 unit karena dia ketentuannya di bawah ya 3 unit, dia 5 unit di sini ya. Di bawah 3 tahun maksudnya. Nah, untuk 11 tahun dia 25, untuk yang 7 tahun dia masih terkategori di sini kan
15 unit ya. Karena dia 6 tahun sampai 8 tahun. Nah, di sini juga kita pengisiannya adalah kita start dari atas, teman-teman. Kita bisa lihat di formula bar seperti ini pengisiannya ya. Oke, untuk sheet 1 kita udah. Kita coba ke sheet 2 di sini ya. Kita lihat kolom pegawai dan tahun diambil dari sheet 1. Nah, pegawai dan tahun kolom C dan kolom D. Kita langsung klik sama dengan aja di nomor 1. Kita fokus, kita perhatiin pegawai dan tahun kerja di sheet 1 ya. Nah, sini sheet 1 pegawai sel D5. Nah, tahun kerjanya di sel F, di kolom F, sel F5. Nah, kita enter dulu teman-teman. Kita tarik aja ke kanan ya. Kita tarik seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, kita blok aja untuk tahun kerja. Nah, di sini kan dia kolom E. Tadi kan kolom F ya. Kita ganti di formula bar. Kita hapus jadi kolom F. Kita berbarengan Ctrl dan juga Enter. Nah, dia akan langsung bersamaan nih. Berubah nomor 1 sampai 10 dari kolom E jadi kolom F. Nah, sini formatnya kita ganti. Kita ganti ke tahun ya. Berikutnya gaji dan tunjangan. Di sini berdasarkan ketentuan tahun kerja masing-masing. Nah, referensinya kita pakai yang ini. Entry level dapat 28, yang paling atas 8,5 juta ya. Nah, pengisiannya hampir sama dengan quantity jual. If kita ambil dari tahun kerja lebih besar sama dengan 9, leave true kita ambil di sini sel N5. 2 absolute, nah titik koma ya. Kita copy lagi teman-teman supaya lebih gampang dan lebih simpel ya. Kita copy, paste setelah titik koma. Kita ganti jadi N6. 9 kita ganti ke 6 ya. Kita paste lagi setelah titik koma. Kita ganti N7. 9 kita ganti ke 3. Yang terakhir adalah sel N8. Kita 2 absolute. Setelah itu tinggal enter aja, tinggal kita yes. Nah, di sini kita bisa ingat sama-sama, kalau contoh soal seperti ini, kita jangan langsung klik 2 kali teman-teman, karena dia akan keterusan sampai ke rata-rata. Kita klik 2 kali ya. Nah, jadi dia akan langsung ngebaca sampai sel rata-rata. Karena di sini di kolom E, dia ada data sampai ke E18. Jadi cara mengatasinya kita bisa tarik aja kalau nomornya sampai 10 ya. Seperti ini. Nah, di sini kan 7.800 karena dia di bawah 3 tahun. Untuk pengisiannya pun kita bisa start sama dari atas. Nah, di sini kalau kita perhatiin kenapa 3 ya, kenapa nggak 5? 6 juga kenapa bukan 8? Karena di sini kita bisa mengkategorikan 3 sampai 5, dia upahnya ini adalah 4550. Begitu 6 sampai 8, dia akan langsung stop, teman-teman. Di angka 6 ini dia langsung stop. Dia akan langsung baca itu upahnya adalah 6750. Begitu ke 9, dia juga akan langsung stop, dia akan baca upahnya adalah 8,5 juta ya. Jadi baca seperti itu. Dan kita juga start dari atas. Berikutnya total penjualan. Dari kuantitas terjual dikali harga merek dengan formula horizontal. Jadi tambah harga, A harga sekian ya, E harga sekian. Nah, kita di sini kita isi aja rumusnya adalah lookup. Nah, lookup value-nya kan di contoh ini kita nggak ada, teman-teman. Jadi pemasaran ya. Kita ambil sheet 1. Ini untuk clue-nya kita pindahin aja ya. Kita klik sel H5 tanpa absolut, titik koma dulu. Kita balik lagi sheet 2. Kita ambil di sini tabel dari harganya ya. 2 absolut. Nah, di sini kita jangan langsung di enter teman-teman. Karena di sini kan contohnya kita kalikan dulu dengan unit terjual ya. Nah, baru kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa tarik. Nah, di sini 14 juta dari mana? Di sini kan dia mengacu lookup value-nya H5 teman-teman. Nah, kita lihat H5 ini adalah di pemasaran C. Nah, berarti C dikali 2. Nah, di sini kan C 7 juta ya. Dikali 2, hasilnya adalah 14 juta. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Jadi kita bisa, setelah kurung tutup jangan langsung di enter, kita bisa kalikan dulu. Kalau ternyata contoh soalnya ini adalah perkalian dari suatu soal dari lookup value teman-teman. Sekarang untuk pencapaian penjualan. Kita lihat, pencapaian penjualan sesuai ketentuan tabel. Nah, berarti kita pakai ini. 100 juta dapat sekian. Untuk 50 dapat sekian ya. Nah, kita isi berdasarkan total penjualan. Kita isi if lebih besar sama dengan, kita klik di sini sel M16. Kita pakai 2 absolute, titik koma. Berikutnya kita klik di sini N16, 2 absolute ya. Titik koma. Kita copy lagi aja rumus if ini sampai titik koma ya. Rumus if sampai titik koma kita copy. Nah, kita klik dulu setelah titik koma kita paste lagi ya. Kita ganti N17, M17. Kita paste setelah titik koma, M18, N18 ya. M18 maksudnya, sorry. Nah, sini selanjutnya tinggal untuk yang terakhir adalah kita isi aja 0 di sini ya. Selanjutnya kita tinggal enter aja di sini. Nah, sini kan tinggal di yes aja teman-teman. Nah, dia 0 karena kan dia di bawah 50 juta di sini.
Kita tarik ya. Nah, di sini 45.500 karena dia belum mencapai paling minimal 50 juta. Nah, di sini 66 1 juta karena dia kan masih di bawah 75 juta, teman-teman. Nah, di sini juga pengisiannya juga sama. Kita juga start dari atas ya. Kita mulai dari yang 100 juta dulu. Kita lihat di sini kan M16 ya, sampai ke paling bawah yaitu N18. Oke, berikutnya untuk jumlah, kita lihat di sini berdasarkan pencapaian dan gaji. Nah, pencapaian kolom H, gaji di kolom F. Nah, di sini kan kita pasti menggunakan sum. Nah, sum di sini kan kita umumnya pasti kita tarik selnya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul titik 2 yang artinya adalah sampai dengan ya. Nah, di sini kita juga sama menggunakan sum, tapi supaya jangan ditarik, kita bisa klik atau tambahkan dengan titik koma, teman-teman. Titik koma dengan yaitu sel di bagian F5 ya. Kita enter. Nah, jadi terserah mau di bagian pencapaian juga bisa, atau dirubah atau dibalik gitu sama aja ya. Nah, sini tinggal kita tarik aja, teman-teman. Nah, sini kan 4550 ya, karena dia pencapaian penjualan dia kosong. Untuk yang 11 juta, di sini kan 8,5 juta ditambah 2,5 juta ya. 8 tambah 2, 10. 5 tambah 2, 10 ya. Jadi ke 11 juta. Jadi walaupun kita ada lompat kolom dengan penggunaan sum, dia juga akan menjumlahkan. Cuman di sini kita menggunakan adalah titik koma, yang umumnya kita tarik sel, dia akan muncul titik 2 ya. Ya, sekarang potongan. Kita lihat jasa dikenakan 5%. Nah, di sini kita jangan dikurangi, teman-teman, tapi kita kalikan ya. Kita dari jumlah, kita langsung kali aja dengan 5% ya. 5%. Tinggal kita enter, nah hasilnya seperti ini. Jadi kita jangan dikurangi, tapi kita kalikan aja dengan 5%. Berikutnya gaji bersih. Di sini gaji dihitung dari jumlah setelah potongan. Nah, kalau setelah kan berarti kan pengurangan ya. Caranya di sini tinggal kita sama dengan aja jumlah dikurangin sama potongan. Nah, hasilnya adalah 2660. Tarik. Oke, dapat. Nah, jumlah di sini tentunya kita menggunakan sum ya. Berikutnya untuk nilai terendah adalah minimum. Kita menggunakan min. Kita ambil datanya. Berikutnya nilai tertinggi kita gunakan max, yaitu maksimum. Berikutnya kita ambil lagi. Untuk rata-rata kita menggunakan adalah average. Nah, di sini kita ambil average. Tinggal kita enter. Nah, untuk kolom masing-masing supaya kita nggak berkali-kali penginputannya, supaya kita nggak capek gitu ya. Di sini kan kita nggak pakai absolut, teman-teman. Kita tinggal tarik aja. Kita tinggal blok dari jumlah sampai rata-rata. Kita tarik sampai ke contohnya di sini gaji bersih. Nah, dia akan langsung menjumlahkan dari kolom masing-masing. Karena kan kita kan untuk melengkapi jawaban ini tentunya kan dibatasi sama waktu ya. Tapi tahu dari mana kalau di sini hasilnya benar? Kita coba lihat 13,5 juta. Di sini kan di formula bar, kita bisa lihat dia H5 sampai H14. H5 itu adalah di kolom H baris ke-5 ya. Jadi dia penjumlahannya dari H5 sampai H14 adalah 13,5 juta. Nah, kita juga bisa lihat di bagian Excel, dia menjumlahkan 13,5 juta. Jadi H5 itu maksudnya adalah kolom H baris ke-5 ya. Sementara H14 adalah kolom H baris ke-14. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, di sini kita udah selesai. Jadi, yang mungkin kita bisa ingat sama-sama untuk pengisian contoh yang seperti ini, terkadang ada juga antar kolomnya ini kita nggak bisa lompat, teman-teman. Jadi kita harus isi dulu kolom sebelumnya, karena dia berkaitan nih, supaya kita bisa jawab di kolom berikutnya. Tapi kalau nggak berkaitan, kita bisa isi aja di kolom berikutnya, atau ya di soal yang kita bisa jawab gitu ya, supaya kita nggak berkutat di soal yang kita belum bisa jawab, supaya kita nggak kehabisan waktu ya. Nanti di sini untuk bahan latihannya, untuk linknya bisa dibagi, kita bisa teman-teman bisa coba download di bagian deskripsi. Oke teman-teman, semoga video ini membantu ya, dan juga semoga bermanfaat. Mohon maaf teman-teman untuk ada salah-salah kata. Kalau kalian menyukai video ini, silahkan like dan subscribe ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.